Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tikatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-ahar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa fadlihi. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi mukamil tanzil, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Para hadirin wal hadirun, jemaah-jemaah rahimakumullah, pada hari yang penuh rahmat dan berkah ini, izinkan saya pribadi aku khatib untuk mengingatkan diri saya dan kita semua sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan inayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita serta kesehatan yang telah dicurahkan. Saat ini kita hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah pada hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban di tahun 1444 Hijriah. Salawat beriring salam, semoga kita memohon dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga kita dan para sahabatnya dan setia taat menjalankan syariat dan mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Nasiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang bahagia ini, hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban, tepatkan tahun 2023 Masehi. Tentu apabila Allah menghendaki kita umur panjang, insya Allah Jumat depan kita sudah melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semuanya itu sudah memahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan mulia. Bulan adalah sayyidus syuhur, penghulu daripada segala bulan. Suatu bulan yang kehadirannya selalu ditunggu oleh orang-orang beriman, karena di dalamnya penuh dengan rahmat, keberkahan, maghfirah, bahkan itu minan nar. Amaliyah sunnah akan mendapatkan nilai kebaikan menjadi seperti ibadah wajib, sedangkan ibadah wajib akan berlipat sampai berpuluh kali lipat. Jumhur ulama, para salafus saleh sampai tabi'in sampailah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan adalah bulan paling agung dan mulia. Di dalamnya terdapat curahan rahmat, lautan ampunan dan dosa dan kesalahan, serta jaminan dan dari sang Khaliknya, menjadi bulan pembebasan dari siksa neraka. Hal ini tentu dijanjikan bagi hamba-hamba yang serius mengabdi dan beribadah mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan. Bagi manusia yang tidak beriman bahkan mengingkari kewajiban puasa tentu tidak termasuk manusia yang berakal, namun mendapatkan mereka jaminan bebas dari api neraka. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keutamaan Ramadan sebagai berikut: kullu amalin
ni'adama lahu illa sawmi fa innahu li wa anna ajzi bihi. Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Hadis qudsi ini menegaskan betapa istimewanya dan spesialnya di bulan suci Ramadan dilakukan oleh Sang Khalik dengan kalimat bahwa bulan Ramadan itu dan dia adalah Allah sendiri yang memberikan ganjaran pahalanya. Mengapa demikian? Ya tentu diantaranya karena di bulan suci Ramadan ibadah khusus, yakni ibadah saum ataupun puasa, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak pernah bisa dilihat dan tidak akan dideteksi oleh orang lain apakah sesuatu itu puasa atau tidak. Orang lain tidak akan mengetahuinya karena hanya dan si pelakunya saja yang mengetahuinya bahwa seseorang itu berpuasa. Berbeda sekali dengan ibadah lain, misalnya seperti sholat. Orang lain akan mengetahuinya apabila seseorang melakukan sholat, apalagi sholat berjamaah ataupun mengeluarkan zakat, maka orang lain akan tahu manakala kita melaksanakannya. Begitupun juga pelaksanaan ibadah haji, pasti orang banyak mengetahuinya. Ibadah puasa mempunyai hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi ibadah-ibadah lainnya. Pelaku ibadah puasa telah melakukan komunikasi langsung dengan penguasa langit dan bumi serta seisinya. Orang-orang yang berpuasa telah melakukan komunikasi yang sangat dekat dengan Tuhannya, yang ada Rabb-nya, sehingga kedekatan dengannya akan membuahkan hasil. Mereka menjadi pribadi bertakwa dan mulia di hadapan Tuhannya. Lebih istimewa lagi orang yang beriman itu apabila dikunjungi bulan suci Ramadan, ia merasa sangat senang dan bahagia. Mereka menyambut dengan perasaan penuh sukacita. Mereka seolah-olah sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dipertemukannya bulan suci Ramadan, mereka berharap bahwa Allah akan merahmati, memberkahi, meridhoi dan membebaskannya dari siksa api neraka. Kiranya inilah ilustrasi gambaran Rasulullah SAW riwayat dalam Imam An-Nasai. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jazalahu 'ala niran. Di antara siapa yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya dari semua yakni adalah neraka. Para hadirin wal hadirun jemaah Jumat rahimakumullah, sekalipun hadis tersebut terjadi ikhtilaf dengan kesahihannya, bahkan ada ulama mengkategorikan hadis dhaif, akan tetapi hadis tersebut dapat menggugah semangat umat muslim yang beriman untuk bersemangat meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci Ramadan, terutama dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Kemudian memaknai senang, bergembira dalam kalimat hadis tersebut tentu bukan hanya senang diaplikasikannya dengan hura-hura, akan tetapi senang karena berharap rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal ini juga gambarkan pada perilaku dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal ini juga dan bergantung dengan tugasnya yang disampaikan oleh dan tuntunannya baginda Rasulullah SAW. Karena beliau sangat berharap akan kedatangan bulan suci Ramadan. Pada saat datang bulan Rajab, beliau berdoa seperti termaktub dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam dari Anas bin Malik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, jelas sekali bahwa beliau bukan hanya meminta keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, akan tetapi beliau menginginkan dan merindukan agar umurnya sampai ke bulan Ramadan. Berarti Rasulullah SAW menganggap bahwa bulan suci Ramadan adalah momentum
yang paling utama untuk lebih meningkatkan amal ibadah. Beliau melakukan persiapan khusus sejak bulan Sya'ban, di antaranya dengan memperbanyak melakukan puasa sunnah. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, persiapan itulah yang mengindikasikan bahwa baginda Rasulullah SAW sangat senang dan berharap akan datangnya bulan Ramadan. Oleh sebab itu, persiapkan rohani jasmani sejak sekarang di bulan Rajab dan Sya'ban. Apakah kita sudah menata niat dan kita membersihkan hati kita dengan baik? Kesenangan akan datangnya bulan suci Ramadan tersebut, apakah hanya kesenangan demi keuntungan duniawi saja, atau hanya untuk mencari besarnya pahala? Sebaliknya, semoga di balik itu semua kita mampu menata niat dan ikhlas, dan tidak hanya mencari keuntungan saja, akan tetapi ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang muttaqin, yang diberikan oleh Allah. Ridha bi qadarillah, kata Allah, ketentuan ridha sudah di tanganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, ternyata keberkahan Ramadan bukan hanya dimiliki dan dinikmati oleh kaum muslimin saja, dan keberkahannya pun bukan hanya keberkahan beribadah yang akan berlipat nilai kebaikan dan pahalanya, akan tetapi keberkahan Ramadan akan dirasakan pula oleh para pengusaha, pegawai, pemilik kios-kios pasar, akan mendapatkan omset dengan berlipat-lipat. Dengan inilah yang membuat mereka senang akan datangnya bulan suci Ramadan. Dan seorang ulama sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memberikan pesan rohani kepada kaum muslimin pada saat menyambut datangnya bulan suci Ramadan, agar kaum muslimin mensucikan diri dari kesalahan, dosa, dan bertobat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Secara logika, kita pun apabila mendengar informasi tersebut, kedatangan tamu sahabat kita, tentu kita akan mempersiapkan diri kita dengan memakai pakaian baik, merapikan ruang tamu sehingga tersusun rapi, memakai aroma parfum yang wangi. Seterusnya pula, manakala kita akan kedatangan tamu agung yang bernama adalah bulan suci Ramadan, tentu kita harus mempersiapkan segala, karena tamu agung tersebut sangat diidam-idamkan kedatangannya. Para hadirin wal hadirun jemaah rahimakumullah, selanjutnya Rasulullah SAW berpesan agar kaum muslimin selalu mengintrospeksi terhadap perilaku serta mengevaluasi apakah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya atau stagnan, prinsip atau bahkan mundur dengan berikutnya. Dengan demikian, Ramadan bukan hanya dijadikan bulan untuk meningkatkan kualitas ibadah saja, akan tetapi untuk memacu dan memicu ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan jangan hanya dijadikan ajang peningkatan jumlah ibadah saja, namun nilai ketulusan keikhlasan juga harus menjadi prioritas utama, sebagai ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ramadan bukan semata ajang penambahan kualitas ritual ibadah saja, akan tetapi kualitas penambahan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan rohani penting supaya amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan berjalan lancar dan berkah, karena kita secara mental sudah siap sedia, baik untuk menunaikan rangkaian ibadah wajib dan sunnah, serta menghalau dosa dan maksiat. Berkah karena nilai akhir daripada syariat itu adalah, yakni kita mengharapkan memperoleh keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan dengan anak-anak daripada anak turunan soleh dan soleha, dan seterusnya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikritik oleh baginda Rasulullah SAW dalam ayat hadis Imam At-Tabrani, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamin illa al-ju'." Banyak orang yang berpuasa
namun ia tak memperoleh apa-apa kecuali puasanya selain hanya rasa haus, lapar dan dahaga saja. Para hadirin wal hadirun jemaah rahimakumullah, sungguhnya puasa Ramadan itu tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, salah satu daripada rukun Islam. Maka kita berharap ingin mendapatkan nilai-nilai lebih dan hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Dan kita raih puasa Ramadan membawa makna dan yang berarti menahan melalui dan persiapan rohani yang matang. Kita merasa senang akan datangnya bulan suci Ramadan dan diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tetapi sebelumnya menjerumuskan. Di era media sosial dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin canggih dan nyaris tak terkendali, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebih-lebihan, dihumbar kemaksiatan, begitu vulgar dan dipertontonkan kebencian, mengharapkan ketidakadilan terpapar. Berita hoaks sudah menjadi ubah berita. Maka daripada itu dan berbagai macam hiruk-pikuk dan kemaksiatan yang ada di media sosial. Para hadirin wal hadirun jemaah rahimakumullah, semoga kita semua selamat dan terjaga dari alat perilaku yang tercela. Mari kita sambut di bulan suci Ramadan ini melalui hari-hari Ramadan ke depan dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, sehingga perilaku yang maslahat dan bagi semua orang. Semoga Ramadan kali ini mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang mukhlisi dan muttaqin. Para hadirin wal hadirun jemaah rahimakumullah, demikianlah penasihat ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, berumah tangga, bermasyarakat, tabiqul khairat menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrillah illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim wa qul rabbighfir warham wa anta wa khairur rahimin. Allah